Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari limbah. Perkenalkan, saya Reza Saputra sebagai moderator. Saya Siri Indriani. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari limbah. Latar belakang masalah administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari limbah mencakup beberapa aspek penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha ini. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dipertimbangkan seperti sumber limbah. Usaha kerajinan dari limbah seringkali bergantung pada ketersediaan dan jenis limbah yang tersedia. Mengidentifikasi dan memperoleh limbah yang berkualitas dapat menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan akses terhadap bahan baku ini dapat mempengaruhi kelancaran produksi dan biaya. Proses produksi. Pengolahan limbah menjadi produk kerajinan memerlukan teknik dan keterampilan khusus. Penting untuk memiliki sistem administrasi yang baik dalam pengelolaan produksi, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pengendalian kualitas. Administrasi. Aspek administrasi mencakup pengelolaan keuangan, pencatatan inventaris, bahan baku dan produk jadi, serta administrasi tenaga kerja. Keteraturan dan akurasi dalam administrasi sangat penting untuk memastikan usaha berjalan efisien dan berkelanjutan. Pemasaran. Menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk produk kerajinan dari limbah adalah tantangan utama. Cara mengelola administrasi bahan baku limbah secara efektif. Mengelola administrasi bahan baku limbah secara efektif melibatkan beberapa langkah kunci untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. 1. Klasifikasi dan kategorisasi. 2. Pengumpulan dan penerimaan. 3. Penyimpanan dan manajemen stok. 4. Pengolahan dan pemanfaatan. 5. Dokumentasi dan pelaporan. 6. Pemantauan dan evaluasi. 7. Pelatihan dan kesadaran. 8. Teknologi dan sistem. Dengan mengikuti langkah ini, Anda dapat mengelola administrasi bahan baku limbah dengan lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. B. Metode yang paling efisien untuk mengatur proses produksi kerajinan dari limbah. Untuk mengatur proses produksi kerajinan dari limbah dengan efisien, Anda bisa menerapkan beberapa metode berikut. Pertama, metode yang manufakturing. Eliminasi pemborosan, perbaikan kontinu. 2. Manufaktur berbasis permintaan. Streamline dan Kanban sistem. 3. Sistem manajemen kualitas, standar kualitas dan kontrol kualitas. Ada cara menyusun dan mengelola anggaran keuangan dalam usaha kerajinan dari limbah. Menyusun dan mengelola anggaran keuangan untuk usaha kerajinan dari limbah memerlukan pendekatan yang sistematis untuk memastikan agar sumber daya digunakan dengan efisien dan keuangan usaha tetap stabil. Berikut ada langkah-langkah untuk menyusun dan mengelola anggaran keuangan secara efektif. 1. Penentuan tujuan anggaran. 2. Menyusun anggaran. 3. Mengelola dan monitoring. 4. Pengendalian biaya. 5. Perencanaan keuangan jangka panjang. 6. Evaluasi dan penyesuaian. 7. Dokumentasi dan administrasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengelola anggaran keuangan usaha kerajinan dari limbah secara efektif, memastikan keberlanjutan usaha, dan mendukung pertumbuhan yang stabil. Strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan usaha kerajinan dari limbah dapat melibatkan pendekatan untuk menjangkau dan menarik pelanggan. Ada juga strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk kerajinan. 1.
unik dan keberlanjutan. Contohnya, ceritakanlah kisah produk, soroti bagaimana produk Anda dibuat dari limbah dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Cerita yang kuat bisa membedakan produk Anda dari pesaing. Tegakkan nilai keberlanjutan, tekankan manfaat lingkungan dari menggunakan produk ramah lingkungan yang dapat menarik konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. 2. Pemanfaatan media sosial. Gunakan platform seperti Instagram, TikTok, menampilkan foto dan video produk. 3. Penggunaan website dan e-commerce, toko online. Bangun website dengan toko online yang mudah digunakan. 4. Kolaborasi dan kemitraan. Bekerja sama dengan influencer atau yang relevan dengan audiens. 5. Partisipasi dalam pameran dan pasar lokal. Ikuti pameran kerajinan tangan dan pasar lokal untuk mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen. Ada juga meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen tentang produk kerajinan dari limbah. Meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen tentang produk kerajinan dari limbah memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kreatif. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapainya. 1. Pendidikan tentang produk konsumen. Contohnya adalah blog dan artikel. 2. Media sosial dan kampanye digital. Contohnya adalah posting teratur dan kampanye hashtag. 3. Pameran dan event. Contohnya adalah pameran lokal, workshop, dan seminar. 4. Kemitraan dengan organisasi lingkungan. Contohnya adalah kolaborasi, kegiatan edukasi. 5. Program edukasi di sekolah dan komunitas. Contohnya adalah kunjungan sekolah dan proyeksi komunikasi. Itulah materi yang telah kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Niken. Izin bertanya, mengapa perencanaan produksi yang efisien penting dalam usaha kerajinan dari limbah? Apa tujuan utama dari pengelolaan administrasi bahan baku ini?